Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500066. Kali ini saya akan membahas materi ujian akhir semester dengan program studi pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen pasar uang konvensional. Kita di sini akan membahas mengenai manajemen pasar uang konvensional. Yang pertama ada pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Nah, pasar uang adalah tempat aset keuangan di perdagangan. Nah, menurut Andri Sumintra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai sistem pasar yang memfasilitaskan terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Kemudian yang B, pertemuan antara pembeli dan penjual untuk perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung atau antara penjual dan pembeli atau over the counter. Nah, kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /36 PBI /2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, yang kemudian tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang masing-masing pasar uang itu seperti pihak-pihak yang terlibat dalam sebagai berikut. Yang A, pihak yang membutuhkan dana, contohnya baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Kemudian yang B, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Nah, tujuan pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang bergantung pada kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Adapun 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang yaitu memenuhi kebutuhan jangka pendek, kemudian juga memenuhi kebutuhan likuiditas, kemudian memenuhi kebutuhan modal kerja, kemudian membayar clearing yang harus segera dibayar. Tujuan baik bagi pihak yang dimaksud menanamkan dana di pasar modal adalah sebagai berikut. Yang A, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu dan membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Ada juga spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Nah, kemudian ada fungsi pasar uang. Pasar uang juga memiliki fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yang meminjamkan dana atau kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Pasar secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka.
Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia untuk bank konvensional atau SBI, untuk bank syariah bagi tujuan kontrasi moneter dan surat berharga pasar uang atau SPBU atau surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Nah, adapun fungsi pasar uang adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atas keperluan jangka pendek lainnya. Kemudian memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Kemudian menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Nah, adapun manfaat pasar uang adalah memacu suksesnya pembangunan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya, dan terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Nah, manfaat menghimpun dana untuk perusahaan antara lain memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan membayar karena kalah clearing. Kemudian manfaat pasar uang bagi manajer keuangan antara lain memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, memperoleh keuntungan besar dalam jangka pendek dalam kondisi ekonomi tertentu. Kemudian, manfaat pasar uang bagi manajer keuangan antara lain memperoleh dana dengan cepat, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran produksinya. Nah, selanjutnya ada kelebihan pasar uang dan kelemahan pasar uang. Nah, kelebihan pasar uang ini sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan juga sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Nah, kelemahan atau risiko pasar uang ini risikonya mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi di pasar uang antara lain risiko pasar atau market risk, risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Nah, risiko investment, risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas, kemudian risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat pinjaman atau debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, yang keempat, risiko inflasi pemberi pinjaman. Menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Nah, risiko value atau currency risk, risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang keenam ada risiko politik, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, di sini ada jenis pasar uang. Nah, pasar uang ini dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal yang terdiri atas pasar premier dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi pasar saham dan pasar obligasi. Nah, pasar saham yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, pasar obligasi yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Kemudian yang B ada pasar komoditi yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang C ada pasar keuangan yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang D ada pasar derivatif yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Kemudian ada pasar berjangka yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Kemudian ada pasar asuransi yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Kemudian ada pasar valuta asing yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing.
Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Panji Noraga dan Panji Pakarti 2001 mempunyai ciri berikut. Jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu. Pada umumnya, supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu kuarantor underwriter. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang adalah ada bank, kemudian perusahaan-perusahaan umum, perusahaan asuransi, ada yayasan, dan lembaga keuangan lainnya yang seperti koperasi atau rumah gadai. Kemudian selanjutnya ada instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Dahlan Siamat tahun 2001 antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Tujuan dari SBI ini mengurangi peredaran uang di masyarakat. Contohnya surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua, sertifikasi deposito adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atau unjuk. Yang kemudian tiga, ada pasar valuta asing, yaitu tempat seorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Pasar valuta asing sering disebut bursa valuta asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pertukaran uang asing disebut money changer. Yang B, ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, surat SPBU ini bersifat berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Ditinjau dari jenis transaksi dan marketnya, SPBU dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, surat sanggup atau aksep atau promosi dapat berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Yang B, surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Kemudian yang kedua, surat wesel dapat berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau tertarik adalah nasabah bank. Yang B, surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Kemudian ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memberikan bunga tetap setelah jatuh tempo. Jangka waktu yang diberikan bervariasi, yaitu ada 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Penerbitan sertifikat ini atas unjuk dalam bentuk sertifikat yang berarti dalam sertifikat tidak tercantum nama badan hukum tertentu ataupun orang tertentu. Nah, penempatan dana cair ke dalam rekening tabungan lembaga keuangan yang menawarkan suku bunga tetap setelah keuntungan jatuh tempo dilibatkan dalam penerbitannya. Sama seperti investasi lainnya, sertifikasi deposito juga mempunyai kelebihan ataupun kerugian. Nah, kelebihan dari penggunaan sertifikasi ini yaitu nasabah dapat menginvestasikan bunga yang diperhitungkan di lokasi bisnis lainnya. Nasabah bisa mendapatkan keuntungan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan deposito biasa disebabkan suku bunga tetapnya yang menjanjikan. Nah, sertifikat ini sudah secara sah dapat dijadikan jaminan investasi ataupun dijual kepada pihak lain dan simpan nasabah secara resmi dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS.
Yang D ada commercial paper. Commercial paper ini adalah surat sanggup atau proses tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek atau short term dan diperdagangkan dengan sistem diskonto dengan jangka waktu CP paling lama 270 hari. Pihak-pihak yang berkaitan dalam transaksi CP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerbit issuers adalah perusahaan yang membutuhkan dana dan menerbitkan CP atau debitur. Yang kedua, pengatur penerbitan arrange adalah bank yang mengarrange penerbitan CP dan melakukan penjualan CP kepada para investor. Kemudian yang ketiga ada agen penerbit. Keempat ada agen pembayar atau paying agent. Yang kelima ada investor. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan dokumen CP yaitu ada tanggal penerbitan, kemudian ada tanggal jatuh tempo, kemudian ada juga nominal CP dan ada juga harga pembelian, kemudian ada harga penjual dan note purchase. Kemudian alternatif posisi bank dalam transaksi CP berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama ada bank sebagai investor, kemudian juga ada bank juga sebagai arranger, bank sebagai paying agent, dan ada using agent dan selling agent. Kemudian ada call money. Call money yaitu kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dan bank lainnya dalam jangka pendek. Dan interbank call money merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Nah, tujuan interbank call money yaitu bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kelelahan clearing pada hari yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. Yang kedua, bank-bank yang mempunyai kelebihan dana atau either dapat menjadi dana tersebut untuk earning asset dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek. Adapun risiko interbank dan call money yaitu risiko pasarnya terjadi karena adanya fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang terjadi. Kemudian yang kedua ada risiko operasional, tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan proses sistem atau masalah eksternal. Yang ketiga ada risiko kredit, adanya risiko ketidakmampuan pihak ketiga dalam melunasi kewajiban. Nah, suatu transaksi di pasar antar bank terjadi apabila ada dua pihak yang bersedia melaksanakan transaksi tersebut. Pihak pertama yaitu lending bank yang kemudian pihak kedua yaitu borrowing bank. Kemudian juga ada repurchase agreement, yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga dan dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dulu. Kemudian ada banker acceptance, yaitu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang untuk membeli valuta asing. BA adalah time drum atau vessel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui vessel tersebut, bank akan menstempel dengan kata accept di atas vessel tersebut dan memprosesnya, dan dengan demikian bank yang menerima dan memproses tersebut memiliki suatu janji atau jaminan tidak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal accept tersebut pada saat jatuh tempo. Hal tersebut berarti bank yang bersangkutan menjamin eksportir dan investor dalam pasar uang internasional dari kemungkinan adanya gagal bayar atau default. Jangka bayar 90 hari dan merupakan instrumen pasar uang yang berkualitas tinggi. Demikian Accept adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan risiko perdagangan internasional kepada pihak kegiatan yang akan memenuhi risiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai risiko kredit dan menyebarkan risiko terhadap berbagai pinjaman. Nah, sekian itulah penjelasan mengenai manajemen pasar uang konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.